Dan kita masih berbicara tentang adab-adab qadai hajat. Setelah dia bawakan perkara-perkara yang disunahkan, kemudian juga beliau masuk perkara-perkara yang dimakruhkan. Di antaranya yang pertama disebutkan membawa barang-barang yang terdapat nama Allah padanya, perkara yang makruh. Yang kedua, mengangkat pakaian sebelum mendekat ke tanah, makruh. Dan juga berbicara di dalam masalah buang hajat. Kemudian poin yang akhir yang kita bahas kemarin, kencing di lubang. Nah, kemudian kita masuk di poin setelahnya, masih berbicara tentang perkara-perkara yang makruh dalam qadai hajat. Qala rahimahullah, wa massu farjihi biyamini. Wa massu itu keliru, wa massu farjihi itu farjihi. Biyamini, dan dimakruhkan menyentuh kemaluan dengan tangan kanannya. Wastinja'uhu wastismaruhu biha. Demikian pula makruh hukumnya istinja dengan tangan kanan dan istismar dengan tangan kanan. Istinja itu menggunakan air, kalau istismar itu menggunakan batu dan yang misalnya. Nah, bukan budina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadisnya Bukhari wa Muslim beliau sebutkan, la yumsikanna ahadukum zakarahu biyamini wa huwa yaqul. Janganlah sekali-kali salah seorang di antara kalian memegang kemaluannya dengan tangan kanannya dan dia dalam keadaan kencing. Al-hadis. Difahami dari hadis ini, Alhamdulillah, larangan untuk memegang kemaluan dengan tangan kanan tatkala kencing. Bagaimana kalau di luar kencing? Kalau dia tidak qadai hajat, apakah boleh memegang kemaluan dengan tangan kanan? Yakilah para ulama. Sebagian pendapat ada yang menyatakan diperbolehkan karena hadisnya nas jelas larangan tatkala kencing. Di luar itu maka tidak ada larangannya. Pendapat yang lainnya menyatakan tatkala kencing yang dia butuh untuk dipegang itu dilarang. Apalagi di luar kencing lebih dilarang. Ini khonibrinahullah. Baik. Ini sebagian pendapat para ulama. Nah, sebagian pendapat para ulama. Baik. Al-muhim makruh hukumnya illa li hajah, kecuali kalau memang butuh dipegang dan tidak bisa dengan tangan kiri. Nah, jika memang bisa dengan tangan kiri, maka makruh hukumnya sebagai pendapat muallif untuk memegang dengan tangan kanannya. Kemudian juga perkara yang dimakruhkan wastidbalu nayyiraini, dan menghadap ke arah matahari dan bulan. Menghadap ke arah matahari dan bulan. Nah, dalam masalah ini, makruhnya qadai hajat menghadap ke arah matahari atau menghadap ke arah bulan, tidak ada hadis yang sahih tentang masalah ini. Mereka menggunakan ta'lil. Bagaimana kita jelaskan, hukum itu imma bidalil wa imma bita'lil. Bisa menggunakan dalil, bisa pula menggunakan ta'lil, alasan. Mereka beralasan, kenapa kok tidak boleh buang hajat menghadap matahari atau menghadap rembulan? Kata mereka, karena menghadap cahaya Allah.
taklilnya. Tapi ini taklil yang dhaif, taklil yang lemah. Karena cahaya bulan, cahaya matahari itu cahayanya makhluk, bukan cahayanya Allah. Jadi cahaya yang muncul dari matahari itu cahaya matahari, bukan cahaya Allah Subhanahu wa taala. Jadi ikhwan fillah semuanya taklil yang dhaif. Bahkan pendapat ini yang menyatakan makruh buang hajat menghadap matahari atau bulan bertentangan dengan nas, dengan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la tastasirul qiblah wa la tastasiruha, jangan kalian menghadap ke arah kiblat, jangan pula membelakanginya, dibolin wala ghaitin, tatkala kencing maupun buang air besar, walakin sarrifu abarribu, atau tetapi menghadaplah ke arah timur atau menghadap ke arah barat. Ini konteksnya di Madinah. Nah, yang arah kiblatnya itu baik bukan ke arah timur atau ke arah barat. Tapi kalau di tempat kita, nah, kalau timur dan ke arah barat itu membelakangi atau menghadap ke arah kiblat. Yang boleh disebutkan satu itu over ribu, jelas di sini belum perintahkan. Kalau begitu buanglah hajat menghadap ke arah timur atau menghadap ke arah barat. Nah, itu tempat tenggelamnya matahari dan tempat munculnya matahari. Berarti apa yang disebutkan oleh bertentangan dengan hadis ini. Sehingga ikhwan fillah azakumullah, tidak ada larangan buang hajat menghadap ke arah bulan atau menghadap ke arah matahari. Nah, baik. Dan itu ikhwan fillah azakumullah disebutkan wa yahrumu. Sekarang dibahas perkara-perkara yang haram. Wa yahrumu istiqbalul qiblati wa istidbaruha. Dan haram menghadap kiblat dan membelakanginya. Haram buang hajat menghadap kiblat dan membelakanginya. Nah, berjalan dengan hadis yang tadi kita sebutkan, yang Rasulullah SAW melarang, la tastaqbilul kiblat bibolin wala ghaitin wala tastaqbiruha, dengan kalian buang air kecil menghadap ke arah kiblat. Nah, dan jangan pula buang air besar, dan jangan pula membelakanginya. Walakin sarrifu agharribu. Nah, ini menunjukkan ikhwan fillah azakumullah, baik, larangan untuk menghadap kiblat dan membelakangi kiblat tatkala qada'il hajat. Ini dalil dari qaul Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, demikian pula ikhwan fillah azakumullah, baik, dalil dari Abu Sa'id Al-Khudri. Nah, atau juga baik dari dalil yang lainnya, tatkala datang ke Syam dan menjumpai marahid WC-WC yang dibangun menghadap ke arah kiblat, kemudian dipugar, dirombak, wanastaghfirullah, dan kita istighfar kepada Allah. Nah, ini ikhwan fillah azakumullah, hadisnya Abu Ayyub Al-Ansari rahimahullah, yang kemudian baik merubah ke arah yang tidak mengarah ke arah kiblat. Ikhwan fillah azakumullah, baik, menunjukkan fi'ilnya para sahabat. Nah, kemudian hadis dari Ibnu Umar yang sempat melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau qada'il hajah mustaqbiral Ka'bah, membelakangi kiblat. Jadi di tempatnya Hafsah, Ibnu Umar sempat melihat Rasulullah wa hajat membelakangi kiblat. Dari hadis ini ikhwan fillah azakumullah, hadis sahih diriwayatkan Imam Bukhari wa Muslim. Sebagian para ulama menyatakan, menggabungkan hadis ini, larangan membelakangi dan menghadap kiblat itu kalau dijalankan qada'il hajat di tempat terbuka. Tapi kalau dijalankan di tempat yang tertutup, baik,
maka tidak ada larangan untuk menghadap dan membelakangi kiblat. Dengan hadisnya Ibnu Umar. Nah, dengan hadisnya Ibnu Umar ini salah satu baik pendapat para ulama. Nah, salah satu pendapat para ulama. Baik. Qanifidina Rasulullah. Nah, pendapat yang lainnya menyatakan mutlak. Mutlak tidak boleh menghadap ke arah kiblat dan membelakanginya. Ini pendapat yang Ibnu Hazm. Demikian pula yang dikuatkan oleh Al-Albani rahimahullah. Di antara dalil yang dipakai, man taqala sujahul kiblat, orang siapa yang meludah ke arah kiblat, jaa yaumul qiyamah wa taqlu baina ainai. Maka nanti pada hari kiamat dia akan datang dalam badan ludahnya berada di antara kedua matanya. Ini meludah. Apalagi qada'il hajat. Apalagi buang hajat. Wabil aula lebih-lebih lagi larangannya. Wabil hajat menghadap ke arah kiblat. Nah, qanifidina Rasulullah. Kemudian pendapat yang lainnya pendapat Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah. Beliau berpendapat, na'am, dilarang qada'il hajat menghadap ke arah kiblat dan diperbolehkan tatkala membelakangi kiblat. Dalilnya yang dipakai hadis Ibnu Umar yang tadi melihat Rasulullah SAW dan qada'il hajat menghadap ke arah Syam dan membelakangi kiblat. Nas jelas membelakangi kiblat. Nah, itu menunjukkan diperbolehkannya. Baik, ini qanifidina Rasulullah. Nah, sehingga qanifidina Rasulullah untuk baik perkara ini panjang pembahasannya. Karena perbuatan Rasulullah SAW, imma itu sebuah khususiyah. Sehingga dalam ilmu usul disebutkan, kalau bertentangan antara kaul dengan perbuatan, maka didahulukan ucapan. Jika ada ucapan Rasulullah yang bertentangan dengan perbuatan beliau, maka ucapan hadis yang konteksnya ucapan Rasulullah itu yang lebih diutamakan karena hukumnya am. Adapun perbuatan Rasulullah bisa jadi itu sebuah khususiyah. Bisa jadi itu khusus untuk Rasulullah SAW dan tidak boleh untuk umatnya. Nah, ini yang qanifidina Rasulullah. Kalau kita lihat hadis tadi dari ucapan Rasulullah SAW, hadisnya Abu Ayyub, itu ucapan Rasulullah tastakjul kiblat. Jangan kalian menghadap ke arah kiblat. Kemudian hadis Ibnu Umar perbuatan Rasulullah SAW yang qada'il hajat baik membelakangi kiblat. Ini perbuatan Rasulullah SAW. Sehingga qanifidina Rasulullah, tentunya untuk lebih hati-hatinya, kita jauhi menghadap dan membelakangi kiblat tatkala qada'il hajat, baik itu di tempat yang terbuka maupun tatkala di tempat yang tertutup di dalam bangunan. Ini qanifidina Rasulullah. Baik. Dan tatkala Rasulullah SAW menyebutkan al-farriqu al-gharribu, menghadaplah ke arah timur dan menghadaplah ke arah barat, menunjukkan qanifidina Rasulullah. Tidak cukup seorang itu hanya geser sedikit. Harus dia betul-betul, kalau di tempat kita menghadap ke arah utara atau menghadap ke arah selatan. Tidak boleh kemudian hanya serong sedikit. Yang jelas, menghadapnya hanya 4 mata angin. Utara, selatan, timur, barat. Timur dan barat dilarang karena membelakangi dan menghadap kiblat. Yang diperbolehkan utara dan selatan. Selain itu dilarang. Barat jaya, timur jaya, ini dilarang. Ini kurang. Serong sedikit tidak boleh. Harriku al-gharribu. Kata beliau, sallallahu alaihi wasallam. Nah, jadi perbuatannya Abu Ayyub, beliau kemudian baik badan hari dirubah. WC-WC yang menghadap ke arah Ka'bah, menghadap ke arah kiblat, wa nastaghfirullah dan kami istighfar. Nah, menunjukkan qanifidina Rasulullah, WC yang ada kalau dia menghadap ke arah kiblat, kembali kiblat dibongkar. Dibongkar dan dirubah arahnya. Bagaimana kalau misalnya tidak usah dirubah? Orangnya aja nanti yang menghadapnya ke arah
utara atau selatan. Nah, biasanya tetap menghadap utara, menghadap timur atau barat, tapi orangnya, orangnya yang menghadap ke arah lain. Nah, ini kalau bisa. Nah, tapi ikhwan fillah rahimakumullah, iya, misalnya kalau WC itu hanya digunakan keluarganya. Kalau misalnya ada tamu, yang dia baik, mungkin dia paham dia ini tidak menghadap ke arah Ka'bah atau membelakanginya. Nah, ini khanifina Allah, ambil yang lebih selamat, baik dirubah arahnya. Nah, ini poin yang pertama yang beliau sebutkan, baik tentang perkara-perkara yang diharamkan. Maka beliau sebutkan, wa yahrumu istiqbalul qiblah wa istiqbaluha bi ghairi bunyanin, yang di selain baik bangunan. Nah, tapi pendapat beliau kalau di dalam bangunan ini tidak diharamkan. Baik. Kemudian kata beliau rahimahullah, wa lubsuhu fawqa hajatih, dan diharamkan pula lubsuhu fawqa hajat, tinggal di situ di atas keperluan. Enggak ada keperluan di WC dia di lama-lama. Ini haram. Baik. Ini menghabiskan waktunya di dalam WC ini haram. Nah, ini ada dua illah. Yang pertama, illahnya, alasannya kenapa dilarang kasful aurat bila hajatin. Dia membuka aurat tanpa ada keperluan. Seseorang selesai qadha hajat, tapi dia tetap lama berada di dalam WC. Dia membuka aurat tanpa ada perlunya. Yang pertama. Yang kedua, khanifina azakumullah, WC itu ma'wa syaitan, tempatnya syaitan. Dan disebutkan berlindung minal khubuthi wal khaba'ith. Nah, bagaimana mungkin kemudian kita kerahkan di tempatnya syayatin. Nah, ini khanifina azakumullah, ini sehingga pengharamannya mabniun ala ta'lil. Ya. Pengharamannya itu karena ta'lil, bukan karena dalil. Ya. Karena ta'lil, alasan membuka aurat baik tanpa ada keperluan dalam waktu yang lama, dan yang kedua dia berlama-lama di tempat yang tempat berkumpulnya syayatin. Nah, ini apa yang Allah, baik tidak sepantasnya. Nah, mereka-mereka yang baik memiliki keimanan, kemudian lebih perasan tinggal di dalam WC. Nah, wa qawluhu fi tariqin, wa qawluhu fi tariqin, dan kencing di jalan. Nah, ini juga perkara yang muharram. Rasul menyatakan ittaqu la'anain, takutlah kepada dua perkara yang mendatangkan laknat. Tatkala para Rasul bertanya, ya Rasulullah, apa itu? Beliau menyatakan alladzi yatakhalla fi tariqin nas. Ini mereka-mereka yang buang hajat di jalan yang biasa dilalui oleh manusia. Atau di sendiri, atau di tempat berteduhnya mereka. Nah, hadisnya riwayat Muslim. Ini menunjukkan ikhwanifillah azakumullah, baik larangan untuk buang hajat di tempat umum, di tempat yang biasa dilalui oleh manusia. Ini dilarang. Bidalil wa ta'lil. Dalilnya tadi jelas. Ittaqul la'anain. Jauhilah dua perkara yang mendatangkan laknat. Karena kalau kita jalankan ini kita akan mendapatkan laknat. Buang hajat di jalan yang biasa dilalui manusia dan di tempat berteduhnya manusia. Baik. Ini juga ikhwanifillah azakumullah wa bil illah. Juga berdalil dengan illah. Alasan. Yakni kalau buang hajat di tempat umum, buang hajat di jalan yang biasa dilalui oleh manusia, ini bisa mengganggu orang-orang yang jalan. Nah, apalagi ikhwanifillah azakumullah, itu jalan satu-satunya. Jalan satu-satunya yang setiap orang pasti lewat jalan.
Nah, ini kan Allah kalau kemudian ada seorang yang buang hajat di situ dan terganggu. Nah, ini muharram. Abiyatul muslim, abiyatul mu'min muharram. Nah, mengganggu orang muslim, mengganggu orang mukmin itu perkara yang diharamkan. Baik, dan termasuk di dalamnya tatkala buang hajat di tengah jalan. Nah, ini apa yang dinasihati semua. Baik. Terus bagaimana kalau seseorang di kereta api, dia kalau buang hajatnya langsung jatuh. Nah, ini termasuk perkara yang dilarang atau tidak? Sehingga dilihat rel itu jalannya manusia atau jalannya kereta api. Nah, itu diciptakan, diproduksi itu jalannya kereta api. Nah, kalau ada orang yang lewat di situ ya salah sendiri. Nah, itu bukan tempat jalannya manusia. Nah, itu jalannya kereta api. Ini apa yang digunakan oleh baik. Dan setelahnya juga wadilin kurang wow. Wadilin nafi. Dan tempat berteduh yang bermanfaat. Wadilin nafi. Nah, jika dilarang untuk buang hajat di tempat berteduh. Manusia biasa berteduh di situ. Karena kepanasan atau karena kehujanan berteduh di situ. Dilarang untuk buang hajat. Haram. Nah, di tempat halte bis, di tempat orang berteduh, orang nunggu. Baik, ini dilarang. Wasaqta sajrah 'aliyah samara. Dan di bawah pohon yang berbuah. Di bawah pohon yang berbuah. Baik. Qani bina Rasulullah. Nah, di sini zahirnya baik buah itu dimakan maupun tidak dimakan. Nah, kemudian kalau kemudian pohon itu berbuah, nah, maka dilarang kita buang aja di bawahnya. Karena nanti kalau buang aja di bawahnya ini mubazir buahnya. Dan tidak bisa dinikmati. Orang mau naik juga pikir-pikir, nah, mau disunggek juga pikir-pikir. Nah, kalau dia jatuh terkena kotorannya. Maka ikhwan bina Allah, ini tempat-tempat yang kita dilarang untuk buang hajat di situ. Baik. Dan juga tentunya tempat-tempat umum yang lainnya. Masjid, masjid-masjid. Kemudian sekolah-sekolah. Al-Quran tempat-tempat yang biasa berkumpul manusia di situ. Maka dilarang kita buang hajat di situ. Mengganggu kaum muslimin. Bagaimana misalnya ada sebuah tempat, ada pohon, nah, ada tempat berteduh yang biasa dipakai untuk perbuatan maksiat. Dipakai untuk minum, dipakai untuk cuci. Alhamdulillah semua perbuatan maksiat berpusat di situ. Nah, biasa orang itu ngumpul di situ. Nah, mungkin dia di pohon atau misalnya. Apakah boleh kemudian kita ambil hajat di situ? Nah, biar tak dipakai untuk tempat maksiat. Kemudian ambil hajat di situ. Karena berdina azakumullah, ini tetap perkara yang dilarang. Meskipun maksud kita itu bagus. Biar mereka nggak berbuat kemaksiatan di sini, namun sudah dipakai tempat untuk buang hajat saja. Tetap nggak boleh. Nah, ini karena berdina azakumullah. Yang pertama kita menjalankan perkara yang haram. Karena tempat berteduh. Nah, apalagi itu pohon yang berbuah misalnya. Itu sudah perbuatan muharram. Baik. Kemudian cara kita ingkar mungkar ini tidak hikmah. Bukan begitu caranya. Nah, cara berdakwah kepada orang berbuat kemungkaran bukan demikian. Mungkin diterangkan caranya. Baik. Kalau langsung kita qadil hajar itu mungkin dia malah ngamuk. Maka mungkin tambah semangat untuk menjalani kemungkaran. Apa yang berinya Allah. Baik. Meskipun dengan niat yang bagus, nah, tapi sore pun jalannya itu keliru. Kan yang berinya Allah yang perlu diingatkan. Tidak semata-mata niat yang bagus, kemudian hasilnya baik. Karena jalan yang ditempuh itu juga dilihat. Ya sesuai dengan sunnah atau tidak. Makanya persyaratan diterimanya ibadah itu ikhlas, niat, wal mutaba'ah. Selain dia ikhlas, nah, niatnya bagus, baik, bisa jalannya ini benar. Niatnya bagus sama jalannya keliru, maka keliru. Apa yang paling berdina Rasulullah? Terutama untuk ingkarul mungkar, nah,
Mengingkari sebuah kemungkaran itu tidak mutlak. Kalau kita ada melihat kemungkaran itu harus kita rubahnya. Tapi dilihat apakah tatkala kemungkaran yang kita lihat nanti berubah menjadi kemungkaran yang lebih besar, atau kemudian kemungkaran itu hilang. Maka dilihat dari sisi maslahat dan mudaratnya. Maka tatkala ada sebuah kemungkaran kemudian kita rubah, kemudian tambah mereka semangat menjalankan kemungkaran, dilarang kita untuk merubahnya. Merubah dengan tangan, tapi tetap menyatakan dengan hati kita itu perbuatan mungkar. Sebagaimana Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah tatkala berjalan bersama murid-muridnya menuju pasukan Farfar yang sedang minum khamr yang mabuk mereka. Ya, oleh murid-muridnya Syaikhul Islam mau diingatkan, ini perbuatan mungkar. Kata beliau, biarkan dia. Tatkala mereka sibuk dengan khamrnya, itu bisa menahan dari penumpahan darahnya kaum muslimin. Ini sebuah kemungkaran, tapi tidak dirubah. Karena kalau dirubah menghasilkan mudarat yang luar biasa lebih besar. Sehingga ikhwan yang bidina sebelum seorang merubah kemungkaran dilihat ini nanti menghasilkan apa? Menghasilkan mudarat bahaya yang lebih besar, atau dia menghilangkan kemungkarannya. Diganti kemungkaran dengan perkara lebih baik, atau diganti kemungkaran dengan kemungkaran yang lebih besar. Nah, ini dilihat. Sampai-sampai juga ikhwan yang bidina semua dinasihatkan oleh Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah. Tatkala kita mau menjalankan sunnah. Tatkala kita mau menjalankan sunnah itu pun dilihat apakah dia menimbulkan mudarat atau maslahat. Ini ikhwan yang bidina sampai segitu para ulama memberikan asas kepada kita. Jangan sampai kita tatkala menjalankan sunnah ternyata timbulnya itu mudarat. Karena kita tidak bisa melihat situasi. Beliau kasih gambar ikhwan yang bidina semua. Seseorang yang memaksakan diri untuk menjalankan sunnah, itu hukumnya sunnah, baik. Dalam banyak kemudian timbul mudarat yang lebih besar. Beliau mencontohkan, tatkala seorang itu berpendapat tatkala membaca suratul Fatihah dalam sholat, itu bismillahnya tidak dikeraskan, dipelankan. Itu pendapat yang dia rojihkan. Pas kebetulan dia mengimami di suatu komunitas yang mereka berpendapat bahwasanya basmalah itu dikeraskan. Tatkala baca suratul Fatihah. Kata beliau rahimahullah dalam konteks yang demikian jangan memaksakan. Tatkala kamu jadi imam kemudian tetap tidak dibaca basmalah dengan keras, baca dengan keras. Kita menjalankan yang mafdul, yang kurang afdol dengan harapan masalah yang lebih besar. Kalau kita paksakan kemudian kita lakukan alhamdulillahirabbil alamin, kalau bermakmum yang di belakang itu semuanya berpendapat yang namanya Al-Fatihah boleh jadi bismillahirrahmanirrahim. Maka timbul ketidaksenangan dengan imamnya. Maka sunnah yang kita jalankan menimbulkan mudarat. Ini apa fidina azabullah. Baik, ini apa yang boleh disebutkan. Jadi kemungkaran yang kita sebutkan cara merubahnya. Sama dengan orang-orang yang kemudian intihar, orang-orang yang bunuh diri. Baik, dengan meledakkan tempat-tempat umum misalnya. Ini khalifah Rasulullah tidak ada hasilnya. Hasil yang dicapai, kemarahan mereka. Orang-orang kafir tambah marah dengan kaum muslimin. Mudarat yang tambah besar terjadi. Tatkala mereka menjalankan intihar. Ini proses pembunuh diri atau misalnya tidak ada korban dari mereka yang jadi korban kaum muslimin. Ini menunjukkan tatkala mereka mau merubah kemungkaran ingkarul munkar, tidak melihat sisi maslahat dan mudarat. Sama dengan yang kita contohkan tadi, baik tatkala kita buang hajat di tempat tertentu itu dilarang, meskipun tujuan kita agak tidak dipakai tempat maksiat tetap perkara yang dilarang. Kemudian juga yang paling kedina agama kata beliau rahimahullah, yang juga perkara-perkara yang dilarang. Wa yastasmiru, baik ini telah selesai, saya sebutkan. Wa yastasmiru summa yastanji bil ma. Istismar, ini menggunakan batu, yang tisu atau semisalnya setelah buang hajat. Summa yastanji bil ma, kemudian istinja dengan air. Jadi dia istismar dulu, kemudian baru dengan air. Dua perkara yang disebutkan.
Tapi qanifidina azakumullah, kata beliau, wa isyuhu al-istismar. Dan cukup hanya istismar yang menggunakan batu, tidak menggunakan air dengan syarat in lam ya'dul kharij mawdi al-'ada. Kalau kotoran yang keluar itu tidak melampaui tempat biasanya. Tidak melampaui tempat biasanya. Kalau misalnya kotorannya itu kemana-mana, terkena pahanya, terkena bagian yang lainnya, maka harus dengan air. Tidak bisa dengan sekedar menggunakan batu. Qanifidina azakumullah. Selesai qada'il hajat. Ini ada 3 cara. Yang pertama istinja. Nah, dibersihkan menggunakan air. Baik, istinja, membersihkan tempat keluarnya kotoran dengan air. Ini perkara yang diperbolehkan. Kemudian yang kedua dengan istismar, menggunakan batu atau yang semisalnya. Nah, ini juga diperbolehkan. Kemudian yang ketiga, menggabung keduanya. Setelah istismar, kemudian istinja. Nah, setelah pakai batu selesai, kemudian pakai air. Dan poin yang ketiga ini, qanifidina, tidak ada dalilnya dari perbuatan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi kalau kita dari sisi ilahnya, lasah, poin yang ketiga ini lebih bersih dibandingkan yang pertama dan yang kedua. Yang pertama hanya pakai air. Yang kedua hanya pakai batu atau yang misalnya. Yang ketiga dia pakai batu, selesai itu pakai air. Nah, tentunya lebih bersih dibandingkan yang pertama dan yang kedua. Tapi dari sisi dalil ini enggak ada. Jadi perbuatan Rasulullah maupun ucapan Rasulullah tidak ada. Sehingga qanifidina azakumullah, mencukupkan diri dengan istinja tak boleh. Mencukupkan diri dengan istismar itu juga boleh. Kalau kemudian menggabung dua-duanya, kalau dia pada sifat Rasul juga menjalankan kedua-duanya, digabung kedua-duanya ini keliru. Nah, jadi ini perkara yang keliru. Baik, ini qanifidina azakumullah. Kalau beliau rahimahullah, beliau berpendapat, bolehnya istismar itu kalau tidak melewati tempat biasanya. Nah, jadi kalau tempat keluarnya hanya itu, tidak terkena kemana-mana kotorannya, maka dengan batu ini cukup dan diperbolehkan. Nah, qanifidina azakumullah, ini tidak ada dalilnya tentang masalah ini. Nah, tidak ada ketentuan yang demikian. Baik. Wa yushtaratul istismar bi ahjar wa nahwiha. Dipersyaratkan untuk istismar itu dengan batu-batuan dan yang semisalnya. Dengan batu-batuan dan yang semisalnya. Nah, bisa dengan tisu, bisa dengan kayu, bisa dengan kain. Aw yakuna tahiran. Ay yakuna tahiran. Hendaknya yang dipakai untuk istismar itu suci. Nah, kalau dia pakai batu yang suci. Baik. Tidak boleh yang dipakai istismar itu barang-barang yang najis. Nah, kemudian syarat yang kedua, munqiyan, yang bisa membersihkan. Yang bisa membersihkan. Kalau tidak bisa membersihkan, karena saking halusnya atau saking lembeknya, maka dia tidak boleh. Misalnya istismar menggunakan botol. Misalnya. Baik. Ini terlalu halus yang dia tidak akan bisa membersihkan kotorannya. Nah, ini nggak boleh. Baik. Atau dia terlalu lembek yang tidak bisa membersihkan, bahkan untuk mengotori. Nah, jadi syaratnya dia suci dan bisa membersihkan. Nah, ghairu admin wa rausin, yang selain tulang dan kotoran. Selain tulang dan kotoran. Baik. Qanifidina azakumullah, tidak boleh istismar menggunakan tulang. Karena qanifidina azakumullah, Rasul menyebutkan tulang itu ta'amul jin. Tulang itu makanannya jin. Sehingga tidak boleh kita mendolimi makanan jin. Makanan jin itu kita pakai untuk istismar. Ini dilarang. Baik. Karena tulang-tulang itu ta'amul jin. Baik. Kemudian juga raus.
Nah, ini kotoran yang sudah mengering, ini tidak boleh. Karena dia najis. Nah, kotoran itu najis, maka nggak bisa dipakai untuk mensucikan. Dia tetap najis. Sehingga pada kalau tulang, pada tulang itu ada dua. Tulang binatang yang disembelih dengan cara syar'i dan tulang bangkai. Nah, yang disembelih dengan cara syar'i, dengan cara bismillah, itu makanan najis. Nggak boleh dipakai di istismar. Tulang dari binatang bangkai itu najis. Nah, maka bagaimana mungkin kita menghilangkan najis dengan barang yang najis? Nah, baik, jadi tulang itu tidak boleh dipakai. Nah, imma dia najis, wa imma dia itu makanan najis. Nah, jadi makanan najis itu tulang-tulang yang disembelih dengan bismillah. Baik, ini apa yang Allah. Jadi kita boleh mijin kalau kemudian kita istismar menggunakan tulang. Kemudian wa ta'am, wa ta'am, dan dilarang pula kita istismar menggunakan makanan. Tidak boleh istismar menggunakan nasi, menggunakan roti, jagung, dan yang misalnya. Makanan yang dipakai manusia ini dilarang. Demikian pula ikhwan fillah ta'amul bahaim, makanannya hewan. Tidak boleh istismar menggunakan rumput, menggunakan bejuk, dan yang misalnya. Baik, terlarang. Nah, kemudian kata beliau, rahimahullah, wa muhtaram, dan benda-benda yang terhormat. Nah, kertas-kertas yang dipakai untuk menulis ayat-ayat Al-Quran. Kertas-kertas yang dipakai untuk menulis dalil-dalil syar'i. Ini nggak bisa untuk dipakai untuk istismar. Nah, jadi barang-barang yang muhtaram, yang terhormat. Wa mustasirin bi hayawan, dan yang bersambung dengan hewan. Yang bersambung dengan hewan. Jadi anggota tubuhnya hewan. Nah, seorang mobil hajat lupa atau air misalnya, pas lewat kambing misalnya, tarik kakinya dipakai istismar misalnya, atau ekornya. Nah, ini terlarang. Nah, ini ikhwan fillah rahimakumullah. Muttasil bi hayawan, yang nyambung dengan hewan. Nah, ini termasuk yang terlarang. Baik. Wa istaratu salasal masahat, dan dipersyaratkan 3 kali usapan. Nah, tatkala istismar 3 kali usapan. Nah, tidak cukup kemudian sekali atau 2 kali, harus 3 kali usapan. Nah, fa'aksar atau lebih. Nah, 3 kali usapan yang bersih. Baik. 3 kali usapan yang bersih. Baik. Maknanya diusap 3 kali dan yang dipakai untuk usap itu bersih. Tidak bisa kemudian satu batu yang pakai usap diulangi yang kedua. Nah, ini sekali usapan, diganti batu yang lainnya. Nah, jadi sekali usapan tidak boleh diulangi. Maka boleh sebutkan dengan 3 kali masahat munsiyah yang bersih. Fa'aksar atau lebih dari 3 boleh. Yang penting sampai bersih. 3 nggak cukup, belum bersih 4. Nah, dan seterusnya. Baik. Walau fi hajarin du si'adin, meskipun dengan batu yang memiliki beberapa sisi. Nah, jadi minim itu 3 batu. Kalau dia tidak mendapatkan 3 batu, hanya mendapatkan 1, dicari batu yang memiliki 3 sisi. Nah, 1 sisi sekali usap, dan di sisi yang lainnya. Nah, intinya tidak boleh 1 dipakai 2 kali. Baik. Kalau ada 3 batu, 1 batu dipakai sekali. Nah, kalau nggak ada, hanya menemukan 1 batu yang dia punya 3 sisi, 1 sisi dipakai musab sekali. Ini ikhwan fillah rahimakumullah. Baik. Wa yusannu qat'uhu ala witrin, dan disunahkan dihentikan dalam hitungan ganjil. 4 sudah bersih, ditambah 1, 5. Nah, disunahkan sampai ganjil. Baik. Kemudian yang paling akhir, wa yajibul istinja likulli sharibin illa rih. Dan wajib istinja dalam setiap yang keluar kecuali angin. Nah, jadi semua yang keluar dari tubuh atau tubul itu wajib istinja kecuali rih. Setelah kentut ini tidak wajib untuk istinja karena dia bukan najis.
Hingga sebagai pendapat ada menyatakan kentut itu najis. Sehingga nanti kalau dalam kutub-kutub fikih dibahas. Bagaimana hukumnya kalau orang kentut dimasukkan ke plastik kemudian dipakai sholat. Ini dia membawa barang najis atau tidak. Ini pembahasan fikih yang terlalu dalam. Intinya tidak najis. Baik, ini kan berina Allah. Baik, jadi keluar dari sesuatu, selain maka dia wajib untuk istinja. Masuk di dalamnya, baik, kencing, kemudian sebagian menyatakan air mani, dan yang paling akhir, wala yasihu qabla wudu'un, wala tayammum. Tidak sah sebelumnya wudu dan tidak pula tayamum. Maksudnya, seseorang harus istinja dulu, baru kemudian wudu atau tayamum. Tidak boleh dia wudu baru istinja. Wudu kemudian istinja. Baik, ikhwan fillah jazakumullah, ini yang dikuatkan oleh Mu'allif rahimahullah. Tapi Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah menyatakan, hadhil mas'alah idza kana insan fi halat as-sa'a. Ini kalau seseorang dalam badan lapang. Fa inna na'muru awwalan bil istinja thumma wudu. Seseorang diperintahkan untuk istinja dulu baru wudu. Baik, kadzalika li Nabi sallallahu alaihi wasallam itu perbuatan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa amma idza nasiya, tapi kalau dia lupa, dia sudah terlanjur wudu kemudian ingat, ini belum istinja. Kata beliau rahimahullah, "Au kana jahilan," atau enggak ngerti, fa innahu la yuslimu salat. Maka tidak kemudian seorang itu batal salatnya dan tidak pula diperintahkan untuk mengulangi wudunya. Jadi kalau sudah terlanjur dia wudu kemudian belum istinja, baru wudu kemudian istinja, maka sah. Ini ikhwan fillah kalau dia lupa atau dia jahil. Ini ikhwan fillah. Baik, sebagaimana beliau sebutkan tentang hadisnya Ali bin Abi Thalib, disebutkan yaksilu dzakarahu thumma yatawadda. Sucilah kemaluanmu kemudian berwudulah. Di dalam lafaz yang lainnya tawadda wa mdhaffar. Berwudulah kemudian sucilah kemaluanmu. Menunjukkan imma wudu dulu, imma mencuci kemaluan terlebih dahulu. Ikhwan fillah jazakumullah. Baik, kalau seorang berwudu kemudian baru istinja, nanti dibangun dalam istilahnya para ulama memegang kemaluan itu membatalkan wudu apa tidak. Kalau dia berpendapat membatalkan wudu, maka batal wudunya. Karena setelah wudu dia pegang kemaluannya untuk istinja, baik maka dia batal wudunya. Kalau dia berpendapat tidak batal, baik maka tetap sah wudunya kemudian dia istinja. والله أعلم. صلى الله على محمد وعلى آله وصحبه.